Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan cara develop aplikasi dengan menggunakan salah satu framework yaitu Laravel. Di sini bahasan kita sudah masuk di modul ke-8, di mana modul 8 ini pembahasannya berkaitan dengan eloquent relationship. Jadi bagaimana kita merelasikan antara satu tabel dengan tabel yang lain dengan menggunakan konsep eloquent. Dan konsep eloquent ini nanti kita buat di dalam migration yang sudah disediakan oleh Laravel tersebut. Nah, di modul 7 coba dipahami kembali bagaimana sebelum modul ini ya, di modul 7 bisa dilihat di sana kita sudah membuat beberapa fitur create, read, update, delete. Di situ sudah ada validasi ya, kalau datanya tidak sesuai nanti datanya dia tidak bisa masuk, dan delete, update, kemudian upload image kalau nggak salah di sana. Nah, coba dipelajari. Sekarang kita akan masuk ke sini, ke eloquent relationship. Jadi eloquent ini erat hubungannya dengan perintah yang ada di dalam database, baik itu insert, update maupun delete ya. Jadi nanti biasanya di eloquent ini ada semacam standar, di mana standarnya itu dia menggantikan posisi perintah query di dalam database. Jadi eloquent ini dia bentuknya itu dalam bentuk objek ya, objek di dalam database. Nah, objek ini bisa berupa source code yang sudah di dalam yang sudah dikonversi ke dalam source code PHP OOP ya. Nah, konsepnya eloquent ini erat kaitannya dengan ORM ya hasilnya, Object Relational Mapping. Jadi ORM itu kalau Anda pernah pelajari bagaimana perintah di dalam database ya, query dalam database, insert, edit, delete ataupun create. Nah, itu dia diubah menjadi suatu keyword ya, keyword di dalam object oriented itu. Nah, ini diterapkan secara powerful ya dan elegan di dalam eloquent relationship ini. Jadi nanti kita nggak pakai join lagi ya, karena join yang biasa kita lakukan di dalam query database itu dia dikonversi ke dalam keyword object oriented programming gitu ya. Nah, nanti bentuknya eloquent ini ya ada banyak bentuknya, yaitu bagaimana kita merelasikan relasi table antara many to many to one, atau one to one ya. Ini dengan cara elegan. Karena kenapa? Karena kita nanti akan merelasikan beberapa tabel tersebut hanya dengan menggunakan belongs to, has one, belongs to many ya, ini salah bukan has many. Belongs to many. Nah, dengan menggantikan posisi join. Jadi di dalam join itu juga ada banyak aslinya. Ada inner join, right join, left join. Nah, itu kalau kita menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain, itu joinnya sudah banyak sekali. Nah, ini tetapi di dalam Laravel nanti ada ini ya, belongs to, dia diganti dengan object relational mapping, has one, belongs to many, dan lain sebagainya ya. Dengan ini tidak ribet dan sangat mudah sekali. Tapi dengan menggunakan konsep dan aturan tertentu ya. Jadi nggak serta-merta kita menggunakan belongs to, has one, ini nggak bisa juga ya. Nah, di dalam eloquent relationship Laravel ya yang akan kita lakukan, yang akan kita uji cobakan di modul 8 ini, yaitu ada 3 ya. Yang pertama relasi one to one, relasi one to many, dan relasi many to many atau inverse-nya. Nah, yang pertama relasi one to one. Ini artinya apa? Jadi kita menggunakan dua buah tabel ya, antara satu tabel dengan tabel yang lain, tapi hubungannya ini relasinya satu ke satu. Jadi dia hanya memiliki satu di dalam relasinya tabel tersebut gitu ya. Jadi relasi ini di mana satu data pada sebuah tabel
hanya memiliki relasi ke satu data pada tabel yang lain. Jadi dia hanya bisa memiliki satu field atau satu data di tabel yang lain, begitu pula sebaliknya, inverse-nya gitu. Karena ketika kita merelasikan antara satu tabel dengan tabel yang lain, ini kita harus melihat dua sisi. Jadi dari sisi tabel satunya dan juga dari sisi tabel yang satunya lagi gitu ya. Nah, jadi itu kita ngelihatnya dari dua buah sisi ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja. Misal tabel ini ya, user ya, tabel user data di dalam tabel user ini memiliki relasi satu nomor telepon di dalam tabel kontak ya. Dilihat dari sisi tabel user, ini dia hanya memiliki satu nomor ya, satu nomor di dalam tabel kontak. Begitu pula dilihat dari sisi tabel TB kontak, dia hanya memiliki data nomor ya, di tabel nomor ini juga memiliki satu data nomor telepon gitu ya. Nah, begitu pula ketika kita merelasikan relasi one to many ya. Ini artinya relasi di mana satu data pada sebuah tabel memiliki relasi ke beberapa data pada tabel yang lain. Jadi satu data pada satu tabel memiliki relasi ke banyak data. Misal gini, saya biasanya ada satu tabel namanya kategori. Ini satu ya. Satu data pada tabel kategori memiliki relasi banyak ya ke barang inventory. Misal gini, ada data kategori misal barang berharga gitu ya. Nah, barang berharga, nah nanti barang berharga itu apa saja, bisa emas, bisa kendaraan, bisa properti. Nah, barang berharga tadi, nah ini masuk ke dalam kategori, satu kategori dia memiliki banyak data ya, merelasikan banyak data pada barang di inventory gitu ya. Jadi saya ulangi lagi contohnya, satu data, misal data barang berharga, dia bisa merelasikan banyak data di tabel yang lain, di mana tabel kategori barang berharga tadi bisa berupa properti, emas, dan lain sebagainya. Nah ini nanti hubungannya apa? Belongs to sama has many ya. Nanti juga ada belongs to many juga ya. Kemudian ada relasi many to many ya. Many to many. Jadi relasi to many ini ya. Oh maaf, bukan relasi many to many, tapi one to many. Kalau tadi kan many to one, one to many. Kalau ini one to many tapi inverse, berarti many to one ya. Relasi ini merupakan kebalikan dari relasi one to many, jadi inverse-nya ya. Jadi dia di dalam data barang di inventory memiliki kategorinya apa gitu ya. Karena kita melihatnya dari dua buah sisi ya. Jadi enggak hanya dari satu sisi saja. Gitu. Nanti kita bisa pakai belongs to untuk menghubungkan antara data kebalikannya tadi ya. Data di inventory memiliki satu kategori gitu ya. Jadi banyak data di dalam tabel inventory ya. Tadi properti, emas, tanah dan lain sebagainya. Nah, dia memiliki kategori apa? Oh, kategorinya barang berharga dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada relasi many to many. Nah, ini nanti pakai belongs to many. Jadi bisa diingat-ingat ya. Kalau one to one pakai has one. Kalau relasi one to many dilihat dari sisi tabel kategorinya, nanti bisa kita pakai as many. Kalau kita melihat dari sisi inverse-nya, dilihat dari sisi inventory-nya, kita pakai belongs to ya. Tapi di sini relasi many to many ini ya nanti kita bisa pakai belongs to many. Nah, relasi many to many ini nanti dia bisa merelasikan banyak data pada sebuah tabel, memiliki relasi ke banyak data juga pada tabel yang lain. Gitu ya. Nah, relasi ini nanti akan diperbantukan satu buah tabel untuk menampung data antara dua. Jadi di dalam relasi many to many ini ada 3 buah tabel A, tabel B, kemudian tabel C ini sebagai penampungnya. Kalau dalam bahasa disebut dengan temp ya.
temporarinya. Jadi temp ini nanti akan menampung data dari tabel A, mungkin ID-nya. Kemudian tabel B juga akan ditampung di dalam tabel C, mungkin ID apa gitu ya nanti. Nah, contoh gini, relasi tersebut terbentuk melalui sebuah tabel bantu ya. Misal, setiap siswa memiliki banyak hobi. Ya, setiap siswa itu memiliki banyak hobi. Sebaliknya, setiap hobi nanti bisa disukai oleh banyak siswa gitu ya. Jadi, satu siswa ini memiliki banyak hobi. Ya, misal hobinya membaca, olahraga, badminton dan lain sebagainya ya. Sebaliknya, nanti setiap hobi ya bisa jadi nanti satu hobi ya misal apa pembaca itu ya hobinya nanti bisa disukai oleh banyak siswa A, siswa B, siswa C dan lain sebagainya. Nah, relasi ini dalam Laravel bisa kita menggunakan metode atau keyword belongs to many. Nah, bagaimana tata cara penggunaannya? Yang ini pengantarnya. Jadi di modul 7 dicoba dulu ya. Itu sudah ada sudah ada beberapa cara pembuatan aplikasi baik itu CRUD, pagination, upload image dan validation. Sudah. Sekarang ini ya. Yang pertama, eloquent relationship one to one. Nah, ini yang akan kita ambil contoh kasusnya yaitu satu data di dalam tabel buku ya itu hanya memiliki satu ISBN. ISBN itu bisa dikatakan nomor unik ya nomor unik yang ada dalam buku tersebut. Itu. Jadi saya ulangi lagi, satu data ya di dalam tabel buku ya itu dia hanya memiliki satu ISBN, satu nomor ISBN saja. Gitu ya. Nah, jadi fokus ini hubungannya yaitu one to one untuk menambahkan tabel ISBN dan untuk menyimpan data ISBN ke dalam tabel books. Nah, dengan asumsi setiap buku itu hanya memiliki satu nomor ISBN. Nah, ini. Nah, bagaimana tata cara pembuatannya? Nah, ini ya. Jadi kita harus membuat satu tabel tambahan namanya ISBN, ya kan? Ini ISBN di sini. Ini ISBN. Nah, di dalam tabel ISBN ini nanti akan kita setting ID ISBN ini sebagai primary key dan sebagai foreign key. Maksudnya kalau sebagai primary key dia merupakan tabel atau data yang unik di dalam tabel ISBN ini, primary key, dan tidak ada yang boleh yang sama. Sebagai foreign key, nanti foreign key-nya ini bisa dihubungkan dengan tabel ID yang dimiliki oleh tabel buku itu ya. Ini sedikit complicated ya, sedikit lebih sulit. Jadi nanti kita akan setting ya ID ISBN ya menjadi primary key juga sekaligus sebagai foreign key yang nanti foreign key-nya ini akan merefer ya atau memanggil atau kita hubungkan dengan tabel ID, dengan ID yang ada dalam tabel books ini. Nah, tata cara pembuatannya seperti biasa, lihat di modul 5 atau 6 gitu ya. Bagaimana membuat migration dengan menggunakan ISBN. Nah, isinya ini. Nah, jadi di dalam tabel ID ISBN ini akan kita setting sebagai primary key. Ya kan? Sebagai primary key ya. Kemudian kita tambahkan ini ya, karena isinya kan ada string ya. String atau integer boleh lah ya, nomor ISBN, tapi kita isi sebagai varchar, kemudian timestamp-nya. Nah, ini timestamp-nya, ini varchar-nya. Oke. Nah, begitu pula nanti cara pembentukan ID ISBN karena kita ID ISBN ini dihubungkan dengan ID table book ya. Nah, di sini kita setting di dalam ID ISBN ini sebagai foreign key. Sebagai foreign key-nya. Yang nantinya foreign key yang ada dalam ID ISBN ini kita reference ya, kita hubungkan dengan tabel books untuk field ID ini. Nah, jadi
tabel ID ISBN ini kita isi ya sebagai foreign key yang nanti akan merefer ke tabel book ini. Ke tabel book dengan ID. Jadi hubungannya antara ID books dengan ID ISBN ya. Nanti ID ISBN ini sebagai foreign key-nya yang dihubungkan dengan ID yang ada dalam tabel books. Nah, cara pembuatannya kayak gini. Kemudian ada on delete, on update ini ketika induknya diupdate atau di delete otomatis anak juga ikut terupdate. Nah, itu. Nah, karena sifatnya dia ORM ya, Object Relational Mapping. Nah, ini saja nggak cukup untuk membangun satu relasi antara database antara tabel satu dengan tabel yang lain. Gitu ya. Sehingga kita butuh model. Model ini yang akan mengkonversi keyword ya, keyword object relational mapping tadi dari query dalam bentuk object oriented programming ya, OOP. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sisi ISBN-nya karena kita ngelihat dari dua buah sisi. Nanti dari sisi ISBN dari sisi buku ya. Jadi kita buat dulu modelnya di ISBN dari si ISBN. Nah, di dalam tab model ISBN ya nanti kita isi secara manual nama tabelnya apa untuk deteksi. Karena gini, karena dalam Laravel itu dia deteksinya plural ya. Jadi baik nama tabelnya, nama fieldnya itu deteksinya plural. Kalau tidak plural berarti kita harus deteksi deklarasikannya secara manual kayak gini, tabel ISBN. Nah, kemudian primary key-nya ID ISBN. Variable-nya ini yang nanti bisa diubah apa saja ID ISBN sama nomor ISBN. Ini hasilnya opsional, bisa diisi bisa enggak. Nah, kita ngelihatnya dari sisi ISBN ya. Kita ngelihatnya dari sisi ISBN, jadi kita harus membentuk suatu metode baru ya. Metode baru namanya books ini ya. Nah, books ini nanti kita bisa menghubungkan antara ISBN ya, ini belongs to ya, ISBN ini ID book kita hubungkan dengan model buku. Nah, apa yang dihubungkan di dalam model buku yaitu ini ID ISBN-nya ini. Jadi kita direlasikan dari ID ISBN yang ada foreign key-nya tadi ke kelas buku. Nah, gitu. Kelas book yang ada di dalam app model. Nanti kayaknya ini directory berbeda ya. Kalau di sini ini sekarang ada modelnya di sini. Ya, directory-nya bisa diubah nanti. Nah, dari sescode ini ya di dalam kelas ISBN ini kita bisa ya memandang suatu suatu kelas dari ISBN ke buku ya. Nah, di dalamnya sini menggunakan perintah belongs to, yaitu untuk menyatakan hubungan antara ISBN, tabel ISBN dengan tabel books, yang ini sudah dikonversi ke dalam kelas. Nah, kelas ISBN dan kelas buku. Ini kita pandang dari sisi ISBN. Ya. Kita mandangnya dari sisi kelas ini, ISBN. Nah, ketika kita pandang dari sisi ISBN, nah ini relasinya yang terjadi adalah, yaitu belongs to. Jadi belongs to ini nanti dia memiliki parameter ini ya, parameter pemanggilan kelas buku dan foreign key yang ada di dalam tabel cara pandang dari ISBN tadi gitu ya. Nah, itu. Jadi kita cara menghubungkannya antara tabel ISBN dengan tabel buku itu kayak gini ya. Jadi kita membuat satu metode baru di sini. Nah, kemudian kita tambahkan cara pandang lagi dari tabel book gitu ya. Dari tabel book ini. Nah, cara pandang dari tabel book ini modelnya dia has one. Nah, jadi untuk mendefinisikan relasi antara dua entitas ini tidak hanya dipandang dari satu sisi saja, tapi dari kedua sisi ya. Sisi yang pertama tadi pakai belongs to dari ISBN ke buku. Nah, sisi dari buku ke ISBN, nah ini pakai has one. Nah, karena yang kita refer itu foreign key-nya ID ISBN ya, parameternya juga kita pakai ID ISBN.
Nah, ini ya untuk menghubungkan antara relasi one to one ya. Nah, untuk input data, kemudian pembuatan view ya. Nah, cara pembuatan view-nya gini ya. Books ini dari variabel yang dikirimkan dari logiknya si controller, kemudian ISBN, nama tabelnya nomor ISBN ya. Nomor ISBN berarti nomor ID ISBN yang ada dalam tabel ISBN tadi. Nah, nanti hasilnya kayak gini ya cara nampilkannya ya. Nanti kalau sudah tampil, kemudian ini untuk detailnya, kemudian ini untuk inputannya ya. Untuk inputannya atau ini kita ingin menambahkan suatu field baru ya, field baru di dalam ISBN. Cara penyimpanannya kayak gini ya. Nah, jadi kita buat dulu satu objek dari ISBN. Kemudian setelah itu kita bisa menginputkan ya ISBN ini ya, nunjuk ke nomor ISBN. Kemudian ini penangkapan variabelnya. Nah, setelah itu kita post, save ISBN. Itu ya untuk penyimpanan data nomor ISBN tadi. Nah, editnya juga begitu. Nanti untuk proses editnya juga hampir sama ya. Ada update, kemudian nomor ISBN. Nah, ini cara proses penyimpanannya. Nah, agar datanya bisa diupdate ya. Mungkin itu ya untuk penanganan create update delete-nya pada relasi one to one ya. Kemudian yang kedua yaitu one to many ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan one to many sebagai relasi objek relational mappingnya di dalam Laravel ya, dengan elegan dan powerful. Nah, sekarang kasus yang akan kita ambil dari one to many yaitu hubungan antara jenis buku dan data buku. Contoh gini, saya mempunyai jenis buku pemrograman web ya, ini jenis bukunya. Nanti di dalam pemrograman web itu akan ada banyak data buku. Misal pemrograman web dengan menggunakan PHP, pemrograman web dengan menggunakan JSP, pemrograman web menggunakan Python, menggunakan Laravel. Nah, itu kan data dari data buku yang dihubungkan dengan kategori buku atau jenis buku gitu ya. Nah, nanti hubungannya yaitu jenis buku, yaitu kelas dalam bentuk jenis buku dan buku. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, ini antara kita melihat dari sisi buku ke jenis buku, many to one. Nah, gambarannya kayak gini. Ya. Nih, jadi karena hubungan antara jenis buku dan buku ini hubungannya many to one atau one to many, yaitu berarti kita harus meng-create satu field tambahan. Ya, field tambahan di dalam tabel buku, di mana field tambahan ID jenis ini yang ada dalam tabel buku ini nanti kita setting sebagai foreign key-nya agar bisa dihubungkan dengan jenis buku dengan field ID ya, dengan field ID ini dia sebagai foreign key-nya ya. Itu nanti kita hubungkan ini. Ini hubungannya satu one to many. Nah, tata cara pembuatannya bersama ya. Nah, di sini ya kita membuat migration dengan model jenis buku dengan nama jenis buku, isinya kayak gini. Maksudnya apa? Jadi yang pertama ini gampang ya. Jadi kita membuat beberapa field baru di dalam tabel jenis buku, ada ID, ada jenis buku, ada timestamp ya. Ini standarnya ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada jenis buku ya, ada jenis buku di dalam tabel buku ini yang harus kita ubah strukturnya. Ya, yang harus kita ubah strukturnya. Nah, yang pertama kita tadi menambahkan satu jenis ID jenis. Nah, yang di bawah sini, ID jenis. Nah, ID jenis ini akan kita setting sebagai foreign key yang akan merefer ke ID di dalam tabel jenis buku. Nah, ini cara mengatakannya kayak gini.
Jadi nanti ID jenis yang kita buat yang terbaru, field yang terbaru ini nanti akan kita setting sebagai foreign key, di mana ID jenis ini nanti akan kita refer ke ID di dalam tabel jenis buku. Cascade, ya sama ya. Tabel induk, tabel anaknya, ketika tabel dia diubah, tabel anaknya juga ikut terubah. Nah ini kata-katanya kayak gini. Cara kita mengungkapkan ke dalam bahasa pemrograman ini. Nah, kemudian ya ini ada tata cara bagaimana agar eksekusi ini bisa berjalan. Nah, nanti kita pakai ini PHP Artisan Migrate Fresh ya. Jadi datanya hilang semua biar nanti secara otomatis ganti. Kadang kita mengganti struktur yang ada dalam tabel buku. Nah, ini perintahnya ini PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, bagaimana tata cara pembuatan di model? Karena di model ini kita melihatnya dari dua buah sisi. Jadi dari sisi jenis juga dari sisi bukunya. Nah, dari sisi jenisnya, jadi dari sisi jenis ke buku. Berarti banyak buku nanti akan dimiliki oleh masing-masing kategori. Nah, kata-katanya kayak gini. Kalau kita mengungkapkan ke dalam satu pemrograman itu gini. Jadi banyak buku, ya ini ya, banyak buku nanti pasti akan dimiliki oleh satu jenis. Nah, ini. Jadi nanti banyak buku ya, di dalam buku kita buat metode baru books ini, nanti Hasmani ini nanti ya, karena banyak buku ini kan, banyak buku pasti dimiliki oleh satu kategori atau satu jenis buku. Nah, begitu pula ya kebalikannya di dalam buku ya, di dalam kelas buku atau di dalam model buku ya, satu jenis buku itu pasti dimiliki oleh data buku. Nah, belongs to, kata-kata gini. Nah, jangan lupa ini ID jenis ya. Nah, karena saya sebagai foreign key-nya, jadi harus kita panggil di masing-masing parameter ya, di masing-masing parameter itu. Nah, begitu itu kata-katanya. Oke, nanti untuk tata cara inputan data, untuk membuat form inputan data, nah modelnya kayak gini ya. Nanti di controllernya, kemudian di view-nya, ini modelnya drop down, ya, modelnya drop down. Nah kayak gini, pilih kategori kayak gini. Nah tata cara pembuatan di HTML kolektif itu seperti ini. Nah, oke, nah kemudian penyimpanannya, tata cara penyimpanannya kayak gini. Kita harus mengubah fill labelnya agar bisa di kita ubah fieldnya ya, ID jenis ya. Ini kita tambahkan di sini. Kemudian untuk store-nya kita hanya nambahkan ini ID jenis untuk validasinya. Kemudian untuk detailnya, nah ini cara dia menampilkan data books dari konteks, kemudian jenis ini yang sudah terbentuk ya, jenis nama tabelnya, kemudian jenis buku, nama fieldnya. Nah sama, kita ingin menampilkan data, keywordnya kayak gini. Nah nanti datanya akan tampil seperti ini. Begitu pula untuk edit jenis ya, kita tambahkan ini plug untuk menampilkan data yang akan kita edit ya. Kemudian untuk menangani ya sama ya. Nah, mungkin itu ya untuk OneBook. Nah ini kasusnya satu kategori dia bisa menampung banyak data buku ya. Nah sekarang many to many ini sedikit complicated, sedikit lebih sulit karena kita harus menambahkan satu tabel tambahan, tabel temporary ini. Nah, di dalam tabel many to many ini yang akan menjadi studi kasusnya yaitu identitas buku hubungannya dengan buku. Gini, identitas buku itu kan ada banyak. Identitasnya, oh ini sistem operasi, oh ini pemrograman, oh ini arsitektur ya, arsitektur komputer.
Katakan saya mempunyai satu buku yang berjudul gini ya, yang berjudul pemrograman web dengan menggunakan FPGA misal. FPGA itu salah satu pemrograman kayak microcontroller gitu ya. Nah, itu juga termasuk pemrograman, buku itu juga termasuk arsitektur dan juga bisa masuk ke dalam sistem operasi juga. Nah, jadi bisa jadi ya asumsinya nanti di setiap data buku ya, di setiap data buku ini memiliki banyak identitas buku. Begitu pula sebaliknya, identitas buku ya, sebuah identitas buku ini ada di dalam data buku atau ada di banyak data buku. Nah, nanti kita pakai centang gitu ya untuk eh, mengungkapkan dalam bahasa pemrogramannya. Nah, yang pertama ini ya, ada 3 buah tabel. Nah, books ini yang sudah kita buat. Kemudian ada tabel identity, ya ini tabel yang kita inputkan. Kemudian ada tabel identity book untuk menampung data ID buku yang ini, ID buku dari sini, dan ID identity dari sini. Jadi ada semacam penampungan data buku ini biar tidak redundan, gitu ya. Ini yang biasa kita sebut sebagai apa namanya relasi normalisasi ya, normalisasi dalam relasi database jadi agar tidak redundan. Nah, diingat-ingat identity ya, identity ini kemudian ada identity book untuk penampung atau sebagai temporary table gitu ya. Nah, kemudian di dalam identity ya, identity book ini ya, seperti yang kita ada nama identitas, ada ID, ada timestamp dan lain sebagainya. Ini ya. Ini seperti biasa kita buat tabel identity di migration-nya. Kemudian nah ini identity book ini yang lebih complicated. Nah, di dalam identity book ini ya kita akan apa namanya membuat karena sifatnya identity book ini dia temporary table ya. Jadi harus dia bisa menentukan mana itu foreign key-nya, primary key-nya dan lain sebagainya ya. Ini seolah-olah kita membuat suatu tabel ini identity book ini yang sebagai tabel penampung tadi. Nah, yang pertama ini ya, ID book untuk menampung data ID buku, ID identity untuk menampung data identity dan men-setting masing-masing ID book ini dan ID identity menjadi primary key. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ya, kita akan men-setting ID book ini ya. Ini ID book ini menjadi foreign key yang akan merefer ke field ID yang ada dalam tabel book. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi ID booking ini yang awalnya sebagai primary key ya, yang ini juga kita setting menjadi foreign key yang akan dia merefer atau manggil ID yang ada dalam tabel book. Nah, begitu pula ini. Begitu pula ID identity yang di sini yang awal sebagai primary key kita setting sebagai foreign key yang nantinya dia akan merefer ke ID yang ada di dalam tabel identity. Nah, ini sama aslinya. Nah, ini ya pengungkapan pembuatan migration untuk relasi many to many. Nah, begitu pula ya di dalam mengatur relationship di model object relational mappingnya ORM-nya. Yang pertama kita create identity ya. Identity ini kita dari sisi identity ya, dari sisi identity ini kemudian kata-katanya kayak gini mungkin. Banyak buku. Nah, ini ya kalau kita hubungkan ya dengan tabel book. Bisa jadi dalam banyak buku nanti pasti dimiliki ya, dimiliki masing-masing banyak buku tadi ya. Banyak buku tadi pasti dimiliki oleh identitas buku belongs to many. Nih. Jadi kita melihat dari sisi identitas yang dihubungkan dengan tabel buku. Nah, ini belongs to many, banyak buku pasti dimiliki oleh identitas.
Nah, relasi ini. Begitu pula ketika kita melihat dari sisi buku ya, berarti masing-masing identitas itu pasti dimiliki oleh banyak buku. Nah, ini ya. Nah, sehingga keterhubungan antara objek relational mappingnya ya, itu kayak gini. Nah, perhatikan apa belongs to many ini memiliki banyak parameter, yaitu yang pertama dia memanggil kelas identity atau namespace-nya ya, namespace identity. Kemudian identity book, ya identity book ini dia memanggil fungsi ya, identity book yang pertama tadi. Ya, ini yang di sini identity book. Kemudian ID identity ini, kalau ini ID book ya sama ID identity sebagai foreign key-nya. Ya. Nah, kemudian untuk penambahannya silakan tambahkan secara manual. Kemudian untuk menambahkan kolom ya. Ini menambahkan kolom di dalam controllernya. Nah, tata cara gini ya. List identity ini, kemudian kita isikan ini identity plug, nama identity. Jadi kita mengambil nama identitas dan ID-nya. Yang itu nanti akan kita kirimkan ke view. Nah, itu ya. Nah, ini checkbox-nya, cara pembuatan checkbox di dalam mengambil data dari database ya. Nah, ini mengambil data dari database ini, value ini. Identity ini kita bentuk dalam bentuk array karena sifatnya dia banyak ya. Kemudian nilainya. Nilainya ini, value ini diambil dari for each list identity sk value. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Datanya dia akan tampil berdasarkan dari data di dalam database ya. Kemudian proses penyimpanan datanya, nah ini ya, pakai post, ini sedikit lebih rumit ya. Post identity attach. Nah, karena dia menyimpan banyak data ya, ada ini pembuatan objek ya. Kemudian kita attach ini dia menerima banyak data, modelnya kayak gitu ya. Attach, fungsi attach dalam Laravel. Nah, ini nanti datanya dia kan modelnya ID jenis tombol. Nah, ini kayak gini. Jadi ketika kita simpan, dia akan nyimpan, nah ini ID book 3, ID identity-nya 1, nah kayak gini. Jadi dia tampil di dalam identity book, tabel identity book ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk menampilkan banyak data, nah kita pakai for each ini. Nah, nanti tabelnya akan tampil ini. Pemrograman web, pemrograman mobile dan lain sebagainya. Ya. Kemudian model, nah ini ada sedikit ada sedikit penambahan di dalam buku ya, di dalam model buku. Nah, ini kita tambahi satu fungsi get identity book attribute. Ini digunakan untuk edit ya, agar kita bisa melakukan edit dengan banyak data tadi karena memang sedikit kompleks ya. Nah, ini hubungannya dengan since ya. Jadi fungsi ini get identity book ini nanti dihubungkan lewat since, mungkin sinkronisasi. Nah, agar bisa kita edit datanya ya. Oke, nah mungkin nanti bisa dikerjakan buat menu dinamis untuk jenis buku dan identitas buku. Jadi bisa kita inputkan lewat user. Ini tampilannya kayak gini ya. Nah, tata caranya di dalam tabel Bootstrap bisa kita lihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.